Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin. Untuk pertemuan kali ini, anak-anak, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan kali ini, pelajaran prakarya di kelas 9, kita mulai dengan pengolahan bahan pangan, hasil peternakan, dan perikanan. Namun sebelumnya, kita lihat tujuan kita mempelajari materi tersebut adalah setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan dapat menjelaskan pengertian pengolahan hasil bahan pangan, hasil peternakan, dan perikanan, dapat menyebutkan jenis bahan pangan, peternakan, dan perikanan, dapat menerangkan manfaat bahan pangan, hasil peternakan, dan perikanan, dan dapat mengidentifikasikan metode pengolahan bahan pangan, hasil peternakan, dan perikanan. Nah, anak-anak, kita tahu Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, seperti pada sektor pertanian yang meliputi bidang peternakan dan perikanan. Pada sektor pertanian menjadi sumber pangan dalam memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna yang menjadi sumber zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Sekarang marilah kita mulai yang pertama dengan pengertian bahan pangan, hasil peternakan, dan perikanan. Pengertian dari bahan pangan, hasil peternakan, dan perikanan adalah bahan pangan yang dihasilkan dari peternakan. Nah, bahan pangan yang dihasilkan dari peternakan ini meliputi hasil ternak yang biasa kita kenal adalah daging, telur, dan susu. Sedangkan hasil dari perikanan adalah hasil hewan dari perikanan seperti pada berbagai jenis ikan, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Kemudian kita lanjut pada pengertian daging itu sendiri. Daging sebagai bahan pangan pengolahan adalah bagian lemak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang. Berdasarkan warna dasar pada daging dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Daging yang berwarna putih biasanya lebih cenderung berasal dari unggas. Unggas ini adalah yang kita kenal sebagai sebangsa burung. Yang kedua adalah daging merah yang biasanya lebih cenderung berasal dari hewan berkaki 4. Sedangkan contoh daging yang berwarna putih seperti pada daging ayam, daging itik, dan daging burung. Dan contoh daging yang berwarna merah seperti ada daging sapi, daging kerbau, daging kambing, dan daging babi. Nah, ini kita lihat anak-anak ada gambarnya. Hasil dari perikanan menurut tempat hidupnya berdasarkan ekologinya dibedakan menjadi 3, yaitu perairan tawar adalah semua jenis ikan yang hidup di air tawar. Yang kedua, perairan payo, yaitu
ikan yang hidup di antara air laut dan air tawar. Dan yang ketiga, perairan laut, yaitu ikan yang hidup di air laut atau air asin. Contoh ikan yang hidup di perairan air tawar seperti pada ikan lele, ikan nila, ikan mas, bawal, dan gurame. Dan mungkin masih ada banyak yang lainnya. Sedangkan contoh ikan perairan payo adalah ikan bandeng dan ikan bawal. Dan contoh ikan perairan laut adalah ikan tuna, ikan tenggiri, ikan kembung, udang, dan cumi-cumi. Kita lanjut pada manfaat bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Secara umum, bahan pangan hasil peternakan dan perikanan mengandung zat gizi seperti protein, vitamin, mineral, dan lemak. Zat gizi tersebut sangat berguna pada kesehatan tubuh, di antaranya sebagai pertumbuhan tulang dan pembangun tulang, sebagai kecerdasan otak, dan juga sebagai zat pengatur dalam pertumbuhan dan kesehatan. Anak-anak, demikian untuk pertemuan kali ini. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian sudah jelas dengan penjelasan Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.